Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua di rumah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya meskipun belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat pecahan dan notasi ilmiah. Yuk kita simak penjelasannya. Pangkat pecahan dari suatu bilangan dapat diubah menjadi bentuk akar atau sebaliknya. Perhatikan bahwa 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Akar dari 25 itu sama dengan 5. Bentuk akar 25 dapat ditulis menjadi bentuk berpangkat pecahan. Karena kita ingat lagi teman-teman, akar 25 itu sebetulnya adalah akar pangkat 2 dari 25 pangkat 1. Sehingga dapat kita tulis menjadi bentuk pangkat pecahan yaitu 25 berpangkat, ingat ya teman-teman, pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Jadi 25 ini berpangkat pembilang dan penyebut ya. Pembilangnya itu kita tulis pangkat yang ada di dalam akar. Pangkat yang ada di dalam akar itu adalah 1. Jadi pembilangnya adalah 1. Sedangkan penyebutnya itu adalah pangkat yang ada di luar akar, yaitu pangkat 2. Sehingga akar pangkat 2 dari 25 pangkat 1 adalah sama dengan 25 pangkat setengah. Hal tersebut karena berlaku hubungan, yaitu A pangkat 1 adalah A pangkat 1 per N. Dan akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Untuk setiap A elemen bilangan real, A lebih besar dari 0, N dan M adalah bilangan bulat. N lebih besar dari 2. Kita masuk ke contoh soal ya. Selesaikan bentuk bilangan berpangkat dan akar berikut ini. Nomor 1. 8 pangkat 2 per 3. 8 pangkat 2 per 3 itu sama dengan titik-titik. Jadi teman-teman, dalam satu soal itu, kalau soalnya bentuk pangkat pecahan, itu bisa kita rubah ke dalam bentuk akar dengan catatan itu dapat mempermudah kita dalam mengerjakan soal teman-teman, atau sebaliknya. Ini soal nomor 1, ini ada 8 pangkat 2 per 3 teman-teman. Nah ini kan kita bingung ya teman-teman kalau kita mau menyelesaikan 8 pangkat 2 per 3, karena ini 2 per 3 juga tidak bisa kita sederhanakan, sehingga kita dapat menyelesaikannya ke dalam bentuk akar dulu teman-teman. Jadi ingat ya teman-teman, ini kan 8 pangkat 2 per 3, jadi 8-nya kita taruh di dalam akar, kemudian ini pangkatnya ada 2 per 3. Sehingga 8 pangkat 2 per 3 ini teman-teman bisa kita rubah menjadi bentuk akar, yaitu akar pangkat 8. Nah 2 per 3 ini teman-teman ingat ya, pangkat yang ada di sebagai pembilang ini kita letakkan menjadi pangkat yang ada di dalam akar. Jadi 8 pangkat 2, kemudian 3-nya ini teman-teman kita letakkan sebagai pangkat yang ada di luar akar. Oke, jadi akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2 itu sama dengan titik-titik ya. Kita selesaikan lagi ya teman-teman. Sehingga akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 itu kan sama dengan 8 kali 8. 8 kali 8 itu sama dengan 64. Oke teman-teman. Sekarang kita tinggal mencari akar pangkat 3 dari 64. Oke, itu sama dengan berapa? Akar pangkat 3 dari 64 itu sama dengan 4. Oke, contoh nomor 2. Nomor 2 itu ada akar pangkat 4 dari 3 pangkat 12 sama dengan titik-titik. Oke teman-teman, ini ada soal teman-teman ada 3 pangkat 12. Kita kan pusing ya teman-teman kalau mencari 3 pangkat 12, itu hasilnya akan banyak sekali. Maka nomor 2 ini akan kita rubah yang tadinya bentuk akar menjadi bentuk pangkat pecahan. Di 3 pangkat yang ada di dalam kita jadikan pembilang, jadi pangkat 12 per pangkat yang ada di luar ini, di luar akar kita jadikan sebagai penyebut. Sehingga akar pangkat 4 dari 3 pangkat 12 itu sama dengan 3 pangkat 12 per 4. Nah teman-teman, ini kan sudah bentuk pecahan. 12 per 4 ini bisa kita sederhanakan ya teman-teman. 12 dibagi 4 itu sama dengan 3. Sehingga 3 pangkat 12 per 4 ini sudah berubah bentuknya menjadi 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu sama dengan 27.
Yang kedua, kita akan belajar tentang notasi ilmiah atau bentuk baku. Notasi ilmiah atau bentuk baku adalah bentuk yang paling efisien untuk menuliskan bilangan yang nilainya sangat besar atau sangat kecil. Bentuk notasi ilmiah itu adalah A kali 10 pangkat N, di mana A itu bernilai antara 1 sampai 10. Kemudian N itu adalah elemen bilangan bulat. Kemudian teman-teman, ada kuncinya untuk mengerjakan atau menuliskan notasi ilmiah. Itu kuncinya, kalau dia gesernya ke kiri, pangkatnya bernilai positif. Tapi kalau dia gesernya ke kanan, pangkatnya akan bernilai negatif. Oke, daripada bingung, kita langsung masuk ke contoh soal ya teman-teman. Contoh soal yang pertama itu ada 9.200.000. Nah, contohnya ini fungsinya teman-teman notasi ilmiah itu untuk menuliskan, tadi kan katanya menuliskan bilangan yang sangat besar atau bilangan yang sangat kecil menjadi bentuk yang efisien. Kalau kita menuliskan bilangan yang sangat besar, misalnya 9 miliar 2 juta sekian itu kan selain boros tempat, penulisannya akan lebih ribet ya teman-teman. Nah, untuk menuliskan yang paling efisien ini sehingga ada aturan-aturan dalam penulisan ilmiah. Oke, nah tadi kan aturannya itu adalah A dikali 10 pangkat N, di mana A ini adalah bilangan yang ada di antara 1 sampai dengan 10. Oke, kita masuk ke nomor 1 ya teman-teman. Di situ ada 9.200.000. 9.200.000 kalau kita tuliskan dalam bentuk ilmiah, sehingga kita harus mengikuti aturannya, yaitu A dikali 10 pangkat N ya. A tadi ingat, A itu adalah bilangan yang ada di antara 1 sampai dengan 10, sehingga A ini nggak boleh kalau dia lebih dari 10 atau kurang dari 1 ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita mau menuliskan yang A nya. A-nya ini kan tadi yang bilangan ya teman-teman, bukan yang 000 ini. Jadi di sini ada bilangannya 9 sama 2. Kalau kita mau menuliskan angka kedua ini 92, boleh nggak teman-teman? Nggak boleh ya, karena A tadi itu kan syaratnya dia nggak boleh lebih dari 10, sedangkan 92 itu lebih dari 10. Sehingga solusinya kita tidak boleh menulis 92, tetapi kita bolehnya menuliskan 9,2 itu sebagai A-nya. Kemudian dikalikan dengan 10 pangkat N, 10 pangkat N. Nah, 10-nya ini sudah bentuk baku dari sananya ya teman-teman. Nah, kita akan mengisi pangkat N-nya ini teman-teman ya. N-nya ini kita dapat dari yang geser ke kanan, geser ke kiri tadi teman-teman. Oke, karena di sini kan bentuknya tidak ada komanya ya teman-teman, bentuk aslinya 9.200.000 ini. 9.200.000 ini teman-teman kan tidak ada komanya ya teman-teman, sehingga kita ngitungnya itu dari belakang teman-teman. Jadi dari belakang geser ke kiri ya, dari titik ini, dari ujung belakang ini kita geser sampai ke titik 9,2 ya. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi sini itu adalah 10 pangkat 6. Sehingga bentuk baku dari 9.200.000 itu adalah 9,2 dikali 10 pangkat 6. Nomor 2. Ini ada 0,00000821. Oke, teman-teman. Sama ya seperti tadi, kita kan mau menuliskan ke dalam bentuk baku, sehingga kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada dalam bentuk baku. Yang pertama itu A kali 10 pangkat N ya tadi. A-nya ini adalah bilangan yang tidak boleh lebih dari 10 dan tidak boleh kurang dari 1 ya teman-teman. Oke, kita lihat lagi. Dalam nomor 2 ini ada angkanya yaitu 8, 2, dan 1 ya teman-teman. Kalau kita menuliskan 3 bilangan ini sekaligus, 8, 2, 1 ini kan sama aja 821. Apakah boleh kita menulisnya seperti itu teman-teman? Tidak boleh ya, karena 821 itu lebih dari 10. Coba lagi. Kalau kita menuliskannya komanya kita letakkan di antara 2 dan 1, jadi 82,1. Apakah boleh nilai A itu 82,1? Gak boleh ya, karena 82,1 itu juga lebih dari 10. Oke, solusi yang selanjutnya itu komanya kita letakkan di antara 8 dan 2. Jadi 8,21. Apakah 8,21 ini memenuhi syarat sebagai A? Oke, memenuhi ya teman-teman, karena 8,21 ini berada di antara 1 dan 10. Oke, A-nya sudah ketemu, yaitu 8,21 dikali 10 pangkat N. Oke, 10-nya kita tulis dulu, N-nya ini kita cari nilainya berapa.
Nah teman-teman, karena di soal nomor 2 ini ada komanya ya teman-teman, bentuk aslinya sudah ada komanya. Kalau tadi kita hitung dari belakang, sekarang kita hitungnya dari depan tapi bergesernya ke kanan. Oke, dari depan dia bergesernya ke kanan. Kita hitung dari koma asalnya ya teman-teman. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya teman-teman, ingat tadi kan dia bergesernya ke kanan, kemudian 7 langkah ya teman-teman. Jadi kita tulis pangkat 7, dan kalau tadi bergeser ke kanan pangkatnya bernilai negatif. Sehingga bentuk baku dari 0,00000821 itu sama dengan 8,21 dikali 10 pangkat inti. Oke, itu tadi penjelasan tentang bilangan berpangkat dan notasi ilmiah. Semoga video ini bermanfaat. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.